Jadi hidup kita ini akan menemui mati. Ada satu tempat lagi. Di tempat yang akhir sudah hayat, akhir hidup. Kalau kita ngerti, malaikat kiraman katibin nulis amal-amal kita, yang di kanan di sebelah kiri, yang satu tulis amal yang baik, yang satu tulis amal yang buruk. Jadi kalau kita ini la ta'atu bid-din, nggak ada ketaatan kita sama agama, ya kita orang muskilah, kita punya masalah dengan Allah. Kalau kita nggak punya adab, nggak punya akhlak, berarti kita nggak punya ilmu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala di antara kita hidup dan mati, Allah yang mengatur segala-galanya. Di antara kita ini mau jadi apa segala macam, Allah yang jadikan segala-galanya. Di situ ditulis, Allah terangkan di Al-Quran. Di situ ditulis, Allah terangkan dalam hadis Rasulullah SAW. Dan kalau kita pandai berfikir, kita mutawakil, orang yang pinter. Tapi kalau kita orang nggak pandai berfikir, kita yang jahil, kita orang yang bodoh. Kebodohan ini apa? Kebodohan ini dhalal, satu kesesatan. Kebodohan ini apa? Fakir, orang akan susah hidupnya. Kebodohan ini apa, Bib? Kebodohan ini orang bisa jahil seperti di zaman sebelum Rasulullah hidup. Na'udzubillah min dzalik. Nabi lahir minadh-dhulumati ila nur. Ini akhir Safar. Kemarin udahlah Rabu lewat yang Safar. Kita dekat ini bulan di mana rahmat Allah adakan. Wulid al-Mustafa, lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempat-tempat yang Allah ridhai. Kenapa? Karena ada Nabi Muhammad. Mufaqih mengatakan tempat itu najis. Andai kata di tempat itu nggak disebut nama Nabi, di tempat yang nggak ada sebut nama Muhammad, tempat itu dihukumi fuqaha najis. Ini zaman sekarang, akhir zaman, kebanyakan ini orang alim, muallimin, salihin, segala macam. Cuman kalau fuqaha ini, mufaqih zaman sekarang udah punah. Zaman sekarang ini orang-orang yang hatinya benar-benar kita lihat memberkahkan, udah mulai punah, jarang-jarang. Kenapa aksar? Kenapa kebanyakan orang-orang itu dia nggak mau lebih dalam urusan takwa kepada Allah karena susah katanya. Iya, karena zaman sudah bertambah akhir. Kenapa orang ini nggak mau lebih dalam melihat dirinya untuk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala mempertanggungjawabkan amal-amal selama di dunia? Karena dia merasa bahwa sudahlah akhir zaman, sudahlah zaman yang akhir, udah nggak ada lagi segala sesuatu yang bisa menyenangkan hatinya. Na'udzubillah min dzalik. Itu lama-lama nur itu, cahaya itu hilang. Tempat-tempat yang dimana tempat Allah berikan itu majalisul khair, tempat-tempat yang baik gak ada lagi di pandangan mata kita, gak ada di dengar telinga kita. Nabi katakan kun aliman, disuruh kita menjadi orang yang berilmu. Kata terus yang dinasihatkan Rasulullah. Nabi suruhkan lagi apa? Ajarkan kepada anak-anak kita apa? Tentang ilmu pengetahuan, tentang Al-Quran Al-Karim. Yang Nabi suruhkan seumur hidup kita sekali paling gak baca Quran, sekali paling gak baca Quran. Jarang-jarang, Bib. Sekarang orang udah bisa baca Quran, Habib. Iya, udah bisa banyak baca Quran. Yang mana yang baca Quran? Yang mana mahrajul hurufnya? Yang mana memanai tafsirnya? Segala sesuatu, dari mulai yang akalnya orang itu nggak ngerti sampai yang akalnya alim. Kenapa? Karena sudah akhirnya zaman. Berarti apa? Usaha lebih lagi. Usaha ini apa? Ikhtiar. Ikhtiar ini apa? Ya diantaranya kita duduk baca maulid Nabi Muhammad, baca ratib yang dikatakan ratib Al-Attas, Al-Haddad, ada ratib Al-Idrus yang masyhur dikenal. Kenapa? Untuk membuka hati kita, untuk melihat apa pandangan basirah, untuk ada di hati kita ini kebaikan. Apa kebaikan? Akhlakul karimah termasuk kebaikan. Apa kebaikan? Keduduknya di majelis zikir, di majelis maulid, di majelis ratib, di majelis taklim, segala macam itu. Di pondok pesantren, bagaimana mondok, Bib? Anak dipondokkan ke pesantren. Ini apa? Orang yang akal hatinya terbuka. Dari apa itu hati terbuka? Ya sudah barang tentu, sholat subuhnya khusyuk, sholat zuhurnya khusyuk, sholat asarnya khusyuk, sholat maghribnya khusyuk. Apa tumanina? Tumanina khusyuk ini apa, Bib? Khusyuk ini inti ibadah. Segala amal ibadah yang kita kerjakan, sedekah, segala macam sholat sunnah, puasa sunnah, semua khusyuk. Semua khusyuk. Kenapa? Karena khusyuk inti ibadah. Khusyuk inti ibadah. Dan dikatakan puncaknya ibadah ini tawadu. Orang yang tawadu itu puncak ibadah. Kalau dia ngerti alif dia di fathah A, alif di kasrah I,
Alif di dhamma dia ngerti. Begitu disukun bingung. Ya, itu harus ditemukan satu huruf lagi kata kata. Nah, itu enggak tentu itu fathah itu kasrah bisa menghidupkan hati kita. Tapi dengan kehusuan tumaninah, orang itu apa? Dia dengarkan guru sedang ngaji, dia dengarkan guru lagi belajar. Ada apa? Dia dapat keberkahan. Keberkahan itu yang disebutkan yang Allah terima. Sesuatu yang ada hasil yang Allah ridhai. Man yuridillahi bihi khairan yufaqihu fid din. Jadi kalau orang kepengen dekat kepada Allah, terutama perempuan yang dikatakan ini sabir, perempuan yang sabar, perempuan yang apa di saat segala sesuatu dia bisa menghadapi. Kalau laki-laki kuat menghadapi apa aja kuat, kalau perempuan dia lemah. Karena apa? Karena Allah beri kekuatan. Kalau laki-laki dia mungkin bisa tahu kalau Allah yang memberikan kekuatan karena dia kuat. Tapi kalau perempuan lemah sampai nggak ngertinya dia kepada Allah, dia lemah. Bahkan syaitan itu bergelantung di hati perempuan. Na'udzubillah min dzalik. Itu atuko orang yang ahli takwa kepada Allah jauh, setan lari. Kenapa? Karena dia nggak pernah lepas wudu. Setelah subuh jaga wudu sampai zuhur, sampai asar. Ada diriwayatkan banyak itu waliyah perempuan, abidah, taiyah, dua orang yang taat luar biasa kepada suami. Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf Maula Dawilah itu Al-Muqaddam Tsani dikatakan. Ada dari zuriyah Nabi yang disebut Nabi punya nama Sayyid Muhammad Faqih Al-Muqaddam. Sayyid Muhammad Faqih Al-Muqaddam punya anak Alwi Al-Ghuyur. Alwi Al-Ghuyur punya anak Ali. Ali punya anak Muhammad Maula Dawilah. Muhammad Maula Dawilah punya anak beliau ini Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf Maula Dawilah. Apa dikatakan selama hidup beliau dia punya istri waliyah luar biasa. Hababah waliyah luar biasa. Itu dia sampai kalau Habib Abdurrahman ini sedang punya keramah ketemu Rasulullah ya Allah. Itu ketemu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ketemu Sayyidina Umar bin Khattab, ketemu Sayyidina Utsman bin Affan, sahabat sampai istrinya apal dari kamar suara Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Itu keramat waliyah luar biasa.